GBK. Dan saya harap bisa full stadion dan bisa representasi. Beberapa kali tiap kali melawan Persib penjamin selalu ada kesan kayak gitu, tapi ya udahlah. Halo Bobotos alam dunia, kembali lagi di channel One Life Sport. Seperti biasa, kita akan membahas seputar Maung Bandung. Terkadang di dalam sepak bola yang paling berbahaya itu bukan cuma soal kekalahan, tapi kemenangan yang terasa biasa saja. Kemenangan yang di atas kertas terlihat aman, tapi di dalam permainan justru menyisakan banyak pertanyaan. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi sekarang. Pertandingan Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta memang berakhir dengan hasil yang diharapkan oleh Bobotos alam dunia. 3 poin diamankan, posisi puncak terjaga, dan secara perlahan langkah menuju gelar juara semakin dekat. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ada sesuatu yang terasa berbeda, ritme yang tidak konsisten, tekanan yang tidak berlanjut, dan momen-momen di mana pertandingan justru terasa terbuka, padahal seharusnya bisa dikunci lebih cepat. Dan disinilah muncul satu pertanyaan besar. Kalau pola permainan seperti ini dibawa ke pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, apakah Persib Bandung masih bisa bertahan? Atau justru ini bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar? Atau jangan-jangan ini semua bukan kebetulan? Bisa jadi ini bagian dari strategi Bojan Hodak untuk menjaga kondisi tim di tengah padatnya jadwal, menurunkan tempo tanpa harus kehilangan poin. Karena bagaimanapun juga, di situasi seperti sekarang, yang paling penting adalah hasil akhir, dan 3 poin ini tetap harus disyukuri. Maka dari itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel One Life Sport agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jikalau sudah, mari kita bedah bersama-sama. Awal yang terlihat sempurna, tapi menipu secara permainan. Pertandingan Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta dimulai dengan skenario ideal. Gol cepat di menit awal langsung mengubah arah pertandingan, dan secara logika ini harusnya menjadi momentum buat Persib Bandung menguasai penuh jalannya laga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah unggul cepat, intensitas permainan makin menurun. Build up jadi lebih lambat, transisi gas agresif biasanya, dan tekanan ke lini belakang PSIM gak sekonsisten itu. Ini yang bikin anehnya, karena biasanya tim besar kalau sudah unggul cepat akan terus menekan sampai lawan benar-benar habis. Tapi di laga ini, Persib Bandung seperti kehilangan dorongan untuk membunuh. Pertandingan lebih cepat malah jadi lambat. Menang tanpa dominasi yang meyakinkan. Secara hasil memang gak ada yang salah, 3 poin tetap didapat. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, kemenangan ini gak mencerminkan dominasi penuh yang seharusnya dimiliki oleh Maung Bandung. Peluang banyak, tapi penyelesaian akhir sangat kurang tajam. Pergerakan tanpa bola gak selalu efektif, dan koordinasi antar lini kadang terlihat renggang. Bahkan, di beberapa fase pertandingan, PSIM justru mampu keluar dari tekanan dan mulai membangun serangan sendiri. Ini menjadi sinyal bahwa kontrol permainan Persib Bandung belum stabil. Kalau tim lawan dengan kualitas di bawah saja bisa menemukan celah, maka ini sangat jelas jadi warning keras untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi akan menghadapi Persija Jakarta yang sama-sama mengejar di jalur juara. Tekanan hat-trick juara yang gak kelihatan oleh semua orang. Sekarang kita naik ke level yang konteks yang lebih besar. Persib Bandung sedang berada di jalur yang sangat spesial, yaitu peluang meraih hat-trick juara. Sesuatu yang bukan cuma soal prestasi, tapi juga sejarah. Dan di fase seperti ini, tekanan sering kali datang bukan dari lawan, tapi dari ekspektasi setiap pertandingan harus menang. Setiap poin jadi krusial, dan di belakang ada Borneo FC yang terus menempel dan belum memainkan laga mereka, yang artinya Persib sebenarnya belum benar-benar aman. Kondisi ini bikin setiap kemenangan terasa wajib, tapi di saat yang sama performa harus tetap dijaga. Karena kalau mulai goyah, tekanan itu bisa berubah menjadi beban yang justru mengganggu konsisten tim sendiri. Peluang juara besar, tapi masih banyak celah. Kalau bicara soal peluang juara, secara angka Persib Bandung berada di atas angin. Tambahan 3 poin di laga ini menjaga posisi mereka tetap kuat di puncak. Tapi sepak bola gak pernah sesederhana hitungan matematis. Karena yang menentukan di akhir musim bukan cuma siapa yang unggul di table, tapi siapa yang paling stabil performanya. Dan dari pertandingan ini terlihat jelas bahwa masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, terutama dalam hal menjaga tempo permainan dan efektivitas serangan. Ini yang harus segera diperbaiki, karena semakin dekat ke akhir musim,
Margin kesalahan makin kecil dan setiap detail kecil bisa jadi penentu. Laga klasik yang belum dimulai tapi sudah panas. Di tengah situasi ini muncul satu pertandingan yang bahkan belum dimainkan tapi sudah menaikkan tensi secara signifikan. Duel antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang akhirnya dipastikan di GBK. Keputusan ini langsung mengubah atmosfer karena semua tahu laga ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini soal rivalitas panjang, gengsi, dan tekanan dari luar lapangan yang seringkali lebih besar dari pertandingan itu sendiri. Walaupun masih beberapa waktu lagi, tapi efeknya sudah terasa dari sekarang karena pemain, pelatih, bahkan supporter sudah mulai memikirkan laga ini sebagai titik krusial yang bisa menentukan arah musim. Beckham Putra dan permainan mental. Di tengah panasnya rivalitas ini, ada satu sosok yang selalu jadi pusat perhatian. Beckham Putra bukan cuma karena kemampuan di atas lapangan, tapi karena cara dia memainkan situasi. Beckham dikenal punya keberanian dan kecerdasan dalam membaca momen, termasuk dalam hal memancing emosi lawan. Selebrasinya yang ikonik bukan sekedar ekspresi, tapi juga bentuk tekanan psikologis. Dan ini sering berhasil, karena saat emosi lawan naik, fokus mereka justru turun. Dan di laga sebesar Persib Bandung melawan Persija, aspek mental seperti ini bisa jadi pembeda. Karena bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap secara psikologis. Beckham Putra dan Bojang Hodak berharap Jackmania memenuhi stadion agar seru. Dan berharap semoga pertandingan ini lancar, tidak ada masalah hal-hal lain. Warning sebelum terlambat. Semua yang terjadi pertandingan melawan PSIM sebenarnya memberikan satu pesan yang cukup jelas bahwa Persib Bandung masih punya banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal menjaga konsisten permainan setelah unggul. Karena di laga-laga besar nanti, kesalahan kecil gak akan dimaafkan. Kalau masih ada momen kehilangan fokus, kalau masih banyak ada fase permainan yang tidak terkontrol, maka itu bisa jadi celah yang langsung dimanfaatkan lawan. Apalagi dengan jadwal yang semakin krusial dan tekanan yang terus meningkat. Ini bukan soal apakah Persib Bandung bisa menang, tapi apakah mereka bisa menang dengan cara yang benar-benar meyakinkan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kemenangan ini jadi bukti Persib Bandung makin dekat dengan gelar, atau justru jadi tanda bahwa ada sesuatu yang harus segera dibenahi sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena momen seperti ini, perspektif Bobotoh bisa jadi gambaran yang paling jujur tentang kondisi tim saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Hatur nuhun, Bobotoh Salam Dunya sudah mendukung channel ini. Selalu ada kesan kayak gitu, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Kayaknya memang solusi satu-satunya ya Pak Panca harus bikin stadion sendiri kali. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita dijegal-jegal.